Perang artis melawan haters terus berlanjut. Aksi Ussy Sulistyawati, Ruben Onsu, dan Syahrini dalam memenjarakan haters mereka tidak membuat haters takut. Buktinya Kiki Saputri, Dewi Persik, dan sejumlah artis lainnya masih berurusan dengan haters. Jika Kiki Saputri memilih cara unik untuk membungkam kenyinyiran haters dengan mentransfer uang, DP justru mengikuti jejak Ussy, Bensu, dan juga Syahrini dengan kekeh memberikan efek jera kepada haters. Lantas bagaimana perkembangan laporan DP terhadap haters di Polres Metro Jakarta Selatan? Dan benarkah ada haters yang diam-diam berusaha nekat menemui DP? Jika Aldi Taher sebagai mantan suami setia mendukung DP, mengapa Angga Wijaya ogah ikut campur urusan mantan istrinya itu? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Sudah memaafkan Winarsi, haters yang enteng tangan mengetik kalimat penghinaan pada dirinya, Dewi Persik belum memutuskan langkah hukum selanjutnya. Tetap melanjutkan proses hukum atau mencabut laporan. Yang pasti, bila melihat sarkasme menjurut fitnah yang ditujukan Winarsi kepada pemilik goyang gergaji itu, banyak pihak yang mendukung DP agar mengikuti jejak Syahrini, Ussy Sulistyawati, dan Ruben Onsu yang berhasil memenjarakan haters. Faktanya tidak cuma sesama pedangdut, pakar mikroekspresi pun menyarankan DP agar jangan kendor menggiring Winarsi ke balik jeruji besi. Lalu benarkah pakar mikroekspresi melihat permintaan maaf Winarsi hanya akting belaka? Buat saya, ibunya DP ini masih tetap figur ibu normatif zaman dulu nih, ya, orang konservatif. Jadi kemungkinan besar akan dimaafkan. Jadi cabut laporan. Karena itu adalah sesuatu yang tanda petik menurut ibunya DP, sesuatu yang baik untuk dilakukan. Pertanyaannya, baik untuk dilakukan untuk secara individual atau baik untuk dilakukan secara masyarakat umum. Karena sudah terlalu banyak orang laporan cabut. Akhirnya orang ya hina, ya jogar-jogar, nanti juga dicabut laporannya. Akhirnya kayak gitu. Kalau saya bisa ngomong langsung sama ibunya DP, akan bilang, Bu, gas, terusin laporannya. Maafin, gak apa-apa dimaafin, kan personal maafin. Kan ada ranah personal, ada ranah legal. Ya, ranah personalnya maafin, ranah legalnya terusin, gitu loh. Biar apa? Biar ada efek jera ke orang-orang nanti lainnya, gitu loh. Kemarin sudah duduk bersama antara pelapor dan yang dilaporkan, namun demikian dari pihak DP masih berkoordinasi dulu dengan pihak keluarganya untuk segala sesuatunya mungkin harus diputuskan dengan semua pasti persetujuan dari keluarga DP. Kebetulan waktu kemarin Dewi juga mau ke Polres, aku ada di rumah Dewi. Kan Mamine maunya aku ikut, tapi karena aku ada kerjaan harus ke Serang, aku nggak ikut. Jadi sebelum kita ke Polres sudah kita ada bincang-bincang ngobrol bahwa harus diberi pelajaran kayak gitu, karena kalau hanya permintaan maaf nanti semua orang akan melakukan hal seperti itu, akhirnya minta maaf aja gitu. Orang susah, jangan dikambing hitamkan, ini orang miskinnya jangan digarisbawahin. Jadi kita harus kasihan sama orang susah, tapi orang susahnya, orang miskinnya itu zolim sama kita. Kita kan berhak untuk membela diri kita dong, karena kita tidak seperti yang dibicarakan itu. Jadi kalau kita diam aja, seakan-akan masyarakat Indonesia mengiyakan pembicaraan ibu itu kan. Jadi selain sahabat dan kuasa hukum, DP juga berembuk dengan Sri Muna ibundanya. Bisa dibilang, DP hanya menurut apa kata sang bunda tercinta. Walhasil, nasib Winarsi bergantung pada suara hati Sri Muna. Tapi, karena hanya Tuhan yang bisa membolak-balikan hati manusia dalam sekejap, pihak Winarsi tidak putus berdoa agar DP mencabut laporannya. Masih dilanjutkan atau gimana? Ya kalau belum dicabut sih memang tergantung Mami aja. Oh gitu. Jadi kalau Mami DP sendiri maunya
dilanjutkan apa gimana? Apa dicabut? Aku apa kata orang tua kamu? Pernah mufakat dari Mbak Dewi sendiri dan Ibu lagi mempertimbangkan apa yang tadi sudah disampaikan dari terlapor. Jadi kami mohon waktu untuk Ibu tadi sudah menyampaikan supaya Ibu lebih berpikir lebih tenang. Kalau kami dari awal memang rencananya memang ke depannya mau sampai lanjut ya Mas, sampai proses hukum, sampai proses pengadilan, sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi kembali lagi kepada klien kita harus mengikuti secara profesional apa yang diminta oleh klien. Selain rugi energi dan waktu, ulah haters juga membuat DP mengalami kerugian material dan imaterial. Mantan istri Angga Wijaya ini menyebut sejumlah jobnya melayang lantaran pihak endorse tidak mau menggunakan artis yang tengah berkasus hukum. Jujur dengan adanya pertikaian kayak gini, itu bukan malah menguntungkan saya loh. Bukan berarti aku tuh cari sensasi di sini gak dapet duit mbak, karena saya nggak nerima endorse. Tapi saya membantu UMKM gratis, free charge dari dulu. Kalau kemarin job ada beberapa yang di-cancel di cancel loh, gara-gara itu loh. Karena ada salah satu produk, mungkin kalian tahu lah ya, salah satu produk yang kalau yang ini lah ini kemarin sempat berita aku gara-gara ada rame-rame di TikTok. Itu yang jadi ada yang juga ya. Seperti diketahui, selain melaporkan Winarsi ke Polres Metro Jakarta Selatan, DP juga melaporkan 5 pemilik akun haters yang disebutnya laler ke Polres Depok. Khusus laporan keduanya ini, DP sudah 4 kali menjalani BAP dan membawa 2 orang saksi, yaitu manajer dan asisten rumah tangganya. DP tidak terima dirinya dituding mandul dan suka gonta-ganti pasangan. Lantas bagaimana perkembangan laporan dugaan pencemaran nama baik DP di Polres Depok? Oke, Tapi terima yang kasih ya. laporan di Depok gimana? Sudah selesai apa belum? Masih proses. Tetap lanjut ya? Ada. Makasih Di Depok ya. itu pusing. Karena nantangin kan. Yang di Polres Depok masih dalam proses penyelidikan, masih ada pemeriksaan beberapa saksi ya, masih ada beberapa saksi dan ada bukti tambahan dan juga harus ada pemeriksaan dari beberapa saksi ahli baik undang-undang pidana, undang-undang ITE dan juga ahli bahasa. Terus Dewi minta Mas Ali sebagai saksi mau nggak? Ya aku bilang untuk mengingatkan untuk supaya nggak terjadi lagi, untuk ibaratnya jadi efek jerah ya. Alhamdulillahnya nih, menurut saya alhamdulillahnya ketemunya Dewi. Mungkin orang yang nggak tegaan. Coba kalau orang lain mungkin belum tahu kayak gimana. Makanya gini, intinya hati-hati kita bersopan ya. Boleh, ini emang negara demokrasi, boleh kita mengeluarkan pendapat. Tapi kalau sampai jatuhnya penghinaan ya nggak bisa dipertanggungjawabkan dan harus mempertanggungjawabkan, ya kan, perkataannya ya udah gitu. Nggak capek demi harga diri saya. Enggak. Karena orang tua saya kan sakit kemarin. Jadi ini saya kalau udah terjun langsung, udah masuk ke sumur ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi udah basah ini gitu. Jadi saya nggak mau setengah-setengah. Apakah kelima akun haters DP bakal ditetapkan sebagai tersangka? Seperti halnya Winarsi. Yang jelas polisi masih berusaha mengungkap identitas para pemilik akun sebelum memanggil para terlapor. Yang dikhawatirkan ada oknum haters yang berusaha mencoba kabur seperti Winarsi. Lalu benarkah ada pula oknum haters yang berusaha berdamai dengan meminta maaf secara langsung ke rumah DP? Kalau untuk di Depok udah ada belum sih Bang haters yang menghubungi Mami DP untuk minta maaf? Belum ada. Sampai sejauh ini belum ada informasi ya Mas. Ngubungin lu juga belum ada. Belum ada. Di postingan terbarunya, DP Ogah membahas kasusnya dengan haters. Ia berharap setelah menutup bulan November dengan mediasi bersama Winarsi, di bulan Desember hari-harinya akan lebih ceria. Bismillah, Desember ceria. Cinta ceria, bahagia dengan ceria. Amin. Demikian DP menulis. Rasa ketakutan Dewi nggak ada deh pastinya, karena Dewi tidak pernah menyenggol seseorang, nggak pernah menyentuh seseorang, dia nggak pernah menzalimi orang lain, makanya rezekinya itu selalu ada, rezekinya tuh banyak, karena kan tabur tuai. Kalau kita hidup itu kan, kalau kita berbuat baik sama orang lain, kita akan mendapatkan kebaikan. Ya? Percaya sama orang, makanya banyak orang yang memanfaatkan itu. Tapi aku percaya bahwa apa yang aku tanam itu yang aku tuai.
Ya, bukan tanpa alasan DP berharap Desember ceria tanpa menghadapi komentar ekstrim haters. Karena bulan Desember adalah bulan kelahirannya. Pedangdut yang 16 Desember mendatang sampai pergantian tahun. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Buat Mbak Dewi Persik ya kan, kalau saya ya semoga semua yang dilakukan itu ada hikmahnya, menjadi buat pelajaran lah yang baik buat kedepannya, buat yang lain juga ya kan. Untuk Mbak Dewi Persik ya semoga lancar terus urusannya, rezekinya, semuanya yang penting berkah. Semoga sukses, semangat, sabar. Pokoknya semangat terus aja buat Kak Dewi ya. Ya kalau kita sih balik lagi ya, yang pasti ngedoain yang terbaik. Ya mudah-mudahan kalau bisa memang, iya sayang udah. Ya Lucia juga dekat banget sama Bunda Dewinya. Pokoknya kita doain yang terbaik buat Bunda. Insya Allah Bunda itu punya hati yang sangat-sangat luar biasa baik, lembut. Berseteru dengan hater seolah melengkapi ujian naik kelas yang diberikan Tuhan kepada peraih gelar pedangdut paling gaya 2019 versi sebuah ajang penghargaan ini. Sebelumnya, DP diuji oleh perceraian ketiganya. Pernikahannya dengan Angga Wijaya kandas setelah 5 tahun mengarungi bahtera. Saat terpuruk, DP merasa beruntung karena 2 mantan suaminya sebelum Angga sangat peduli dan selalu siap meringankan beban batinnya. Kepada haters yang menyebutnya suka kawin cerai, DP sudah membuktikan bahwa tudingan itu salah karena ia selalu menjadi pihak yang digugat cerai. Lalu benarkah tahun 2023 mendatang DP ogah meladeni komentar? Nggak semua wanita yang nikahnya 3 kali itu wanitanya nggak baik kan Mbak? Kalau kasusnya aku kan teman-teman tahu sendiri masalahnya apa. Dari suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Cuma bedanya kalau yang terakhir ini nggak aku laporkan ke pihak yang berwajib, aku sudah ikhlas. Walaupun uang aku dirampok. Dari dulu aku berhati-hati. Benar. Tapi kan namanya manusia Mbak, manusia tempatnya salah dalam memutuskan. Manusia tempatnya, kayak aku tuh mungkin karena gampang kasihan. Aku tuh bukan gampang jatuh cinta loh, tapi gampang terenyuh, gampang kasihan, gak tegaan. Untuk kalian semuanya yang nggak pernah tahu Dewi Persik itu seperti apa, yang nggak usah ikut-ikutan memberikan komentar buruk